pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sepanjang tahun 2024, sejumlah penderita demam berdarah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4.400 lebih kasus. Memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang menggelar lomba mewarnai tingkat TK dan SD sekota Palembang. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 12 Juli 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Adela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sepanjang tahun 2024, jumlah penderita demam berdarah dengue di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4.400 lebih kasus. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2023 yang lalu. Sepanjang tahun 2024, jumlah penderita demam berdarah dengue di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4.400 lebih kasus. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2023 lalu. Bahkan angka kematian mencapai 34 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel sepanjang Januari hingga Mei, angka kematiannya mencapai 34 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan 2021 sampai dengan 2023. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel Ira Prima Desa mengatakan pada 2021 kasus kematian DBD di Sumsel hanya 3 orang. Kemudian 2022 naik menjadi 31 orang dan 2023 turun menjadi 22 orang. Angka peningkatan tertinggi pada trimester pertama 2024 dengan angka kematian terbanyak di Kota Palembang 9 orang, Ogan Komering Ulu Oku 8 orang, Ogan Ilir OI 5 orang, Musi Banyuasin Muba 4 orang, Banyuasin 3 orang dan Oku Selatan 2 orang. Sementara Lahat, Pagaralam dan Oku Timur masing-masing 1 orang, sehingga total 34 orang meninggal akibat DBD di Sumsel. Alhamdulillah. Untuk kasus DBD pada triwulan kedua ini kita mengalami penurunan dibanding triwulan yang pertama. Karena berbagai upaya sudah kita lakukan seperti sosialisasi dan promosi kesehatan tentang DBD, juga pembagian abate dan fogging yang sudah dilakukan di... Meski Palembang menjadi wilayah terbanyak kasus kematian, jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022 lalu, angka kematian akibat DBD sebanyak 15 orang, dan tahun berikutnya 11 orang. Wilayah Oku dari 0 kasus pada 2022 dan 2023, tahun ini naik drastis menjadi 8 kasus kematian. Sementara untuk angka sebaran kasus DBD di Sumsel mencapai 3.814 orang. Jumlah itu melonjak signifikan atau 1.000 kasus dibandingkan 3 tahun terakhir. Pada 2021, distribusi kasus di Sumsel hanya 1.135 orang. 2022 naik 2.854 orang dan 2023 ada 2.804 orang. Dorong pemilih muda, KPU Sumsel optimalkan sosialisasi. Selain berupaya mengoptimalkan pencocokan data pemilih pada pelaksanaan pemilu kada atau pilkada di Sumatera Selatan, KPUD Sumatera Selatan terus mendorong agar seluruh komponen KPU bekerja secara profesional dan aktif. Dikatakan Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait upaya ajakan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri pada pelaksanaan pemilu mendatang dengan cara yang lebih modern dan lebih dikenal oleh masyarakat. Kita dekati mereka dengan budaya, cara, kemudian pola yang mereka ketahui. Menyenangkan itu harus kita jawantahkan dalam bentuk program, dalam bentuk konten, dalam bentuk informasi yang benar-benar informatif. Jadi misalnya makanya ini kita harus sangat kreatif untuk memberikan informasi itu dengan cara yang semudah dan seefektif mungkin. Andika Pranata juga menambahkan ada sejumlah wilayah yang menjadi perhatian, baik itu sulit dijangkau oleh seluruh panitia maupun sulit dilalui oleh panitia sendiri. Maka dari itu Andika berharap agar seluruh panitia pelaksana khususnya di daerah pelosok dapat terus meningkatkan koordinasi, baik itu dengan KPU di Provinsi Sumatera Selatan maupun dengan KPU setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pemecah rekor muri pada kegiatan minum kopi serentak di pinggir Sungai Musi menjadi strategi dalam meningkatkan promosi wisata Sumatera Selatan di tingkat nasional.
Kegiatan pemecahan rekor muri minum kopi serentak dengan jumlah puluhan ribu peserta yang akan dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan besok diharapkan akan meningkatkan promosi wisata daerah setempat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal mengungkapkan, acara minum kopi serentak dipusatkan di pinggir Sungai Musi, sementara untuk daerah kabupaten kota lainnya melaksanakan kegiatan yang sama pada titik destinasi wisata daerahnya masing-masing. Aufa mengatakan kegiatan minum kopi serentak akan disiarkan langsung secara nasional melalui salah satu stasiun televisi swasta. Tidak hanya mempromosikan kopi lokal, eksposur dari kegiatan ini diharapkan dapat turut mempromosikan objek wisata di Sumatera Selatan. Karena rekor muri ini tujuannya adalah memecahkan rekor muri minum kopi di pinggir sungai secara serentak dan terbanyak, maka di kabupaten kota pun melakukan hal yang sama. Tetapi diharapkan itu tempat-tempat minum kopi ini di objek-objek wisata seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak yang pastinya dengan adanya minum kopi yang pemecah rekor ini, kopi Sumsel akan semakin terkenal. Kemudian kedua, karena acara ini disiarkan secara langsung live dari Antv, paling tidak ya gambar yang muncul di Antv itu ya tentang situasi di mana tempat kita minum kopi itu, sehingga secara tidak langsung juga mempromosikan objek wisata dan sekaligus. Lebih jauh, Aufa mengatakan promosi wisata melalui kegiatan minum kopi serentak menjadi langkah awal Sumatera Selatan untuk menciptakan agroturism dengan memanfaatkan keunikan dan keunggulan kopinya. Dinas Pariwisata saat ini tengah menggagas berdirinya Desa Wisata Kopi yang kemudian akan menjadi destinasi baru dalam unggulan pariwisata Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang menggelar lomba mewarnai tingkat TK dan SD sekota Palembang Selasa 30 Juli 2024. Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Palembang menggelar lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak atau TK dan lomba fashion show untuk pelajar kelas 1 hingga kelas 4 tingkat sekolah dasar atau SD yang akan digelar Selasa 30 Juni 2024 pukul 7.30 pagi bertempat di RRI Palembang. Acara ini bertujuan untuk menyemarakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2024. Dan acara ini sebagai bentuk memupuk rasa percaya diri dan kreativitas pada anak-anak. Ketua Pelaksana Lomba Mewarnai dan Fashion Show RRI Palembang, Akadir Kurniawan mengungkapkan, saat ini uang pendaftaran lomba sebesar Rp25.000 dan peserta mendapatkan t-shirt dan snack dari panitia. Serta panitia telah menyiapkan berbagai persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara termasuk menjalin kerjasama dengan sponsor. Acara lomba mewarnai fashion show anak untuk tahun ini dalam rangka Hari Anak Nasional 2024. Memang hari tahun ini kita buat lomba mewarnai dan fashion show anak. Kalau untuk mewarnai pesertanya dari siswa TK, anak-anak atau PAUD, sedangkan untuk lomba fashion show anak pesertanya dari anak-anak siswa SD umur 6 sampai 10 tahun. Ditamakan Akadir untuk menjaring peserta, RRI telah bekerjasama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kota Palembang untuk serta lomba mewarnai. Selain itu, RRI juga telah melayangkan surat ke sekolah-sekolah baik TK maupun SD, serta berbagai tempat pelatihan fashion show yang ada di Palembang. Lomba mewarnai tingkat TK dan lomba fashion show untuk siswa kelas 1 hingga kelas 4 SD mengundang para pelajar yang bertalenta untuk mengikuti kegiatan bergengsi ini karena hadiah menarik berupa uang pembinaan, piala, sertifikat, dan bingkisan dari panitia. Dan bagi peserta yang ingin mendaftar bisa datang langsung ke RRI Palembang, batas akhir pendaftaran 29 Juni 2024 atau 1 hari sebelum lomba berlangsung. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang, peningkatan penjualan peralatan sekolah diprediksi masih akan terjadi hingga akhir pekan ini. Jelang kembali berlangsungnya aktivitas belajar mengajar di sekolah pada awal pekan depan, penjualan peralatan sekolah terus mengalami peningkatan. Peralatan sekolah yang banyak diburu oleh
para warga, di antaranya peralatan tulis seperti pena dan buku tulis hingga tas sekolah. Penjualan peralatan sekolah sendiri sudah mulai ramai sejak sepekan pertama libur sekolah. Supervisor Gramedia World Palembang, Pina Auliasari menjelaskan, jika dibandingkan di momen yang sama pada tahun kemarin, penjualannya peralatan sekolah tahun ini jauh mengalami peningkatan hingga 40%. Kalau dibandingkan tahun kemarin, tentunya tahun ini tuh jauh lebih meningkat ya Mas, karena kita di sini tuh untuk produknya kita terus update selalu dan mengikuti perkembangan juga Mas. Ya tentunya untuk tahun ini tuh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kalau aku lihat-lihat dari peningkatan ini tuh ada sekitar 30-40% peningkatan penjualan sendiri di Gramedia ini Mas. Selain datang langsung, warga yang membeli peralatan sekolah secara online cukup banyak. Peningkatan penjualan peralatan sekolah tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Keberadaan minimarket modern resahkan pedagang kecil di Musi Banyuasin, Pemkab mengubah razia surat izin operasional dan lainnya. Keberadaan minimarket yang menjamur di Kabupaten Musi Banyuasin telah menimbulkan keresahan di kalangan pemilik warung dan toko kelontong. Pasalnya, banyak minimarket ini diduga beroperasi tanpa izin yang sah, mengancam keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, terutama warung-warung milik masyarakat setempat. Menanggapi keluhan tersebut, Pemkab Musi Banyuasin menurunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perizinan dan Dinas Perdagangan Muba untuk melakukan razia perizinan minimarket. Hasil dari razia tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun minimarket yang memiliki izin operasi. Taufik Sidik, Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Muba, mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan waktu 3 hari kepada minimarket untuk menunjukkan perizinan yang diperlukan. Selain itu, minimarket juga diwajibkan untuk melibatkan produk UMKM lokal sebagai bentuk kontribusi. Ini merupakan tindak lanjut dari aksi dari sebagian masyarakat LSM untuk mendata yang namanya Alfamart, Indomaret. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa mendata Alfamart di Kota Sekayu. Nah, dalam pendataan ini kami mengarahkan kepada pemilik Alfamart untuk satu, menyiapkan izin usaha, surat izin usaha, kemudian izin bangunan gedung atau IMB, kemudian izin reklame, kemudian pajaknya sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2021. Sementara itu, Rifat, Kasih Analis DMPTSB Muba, menjelaskan bahwa hampir seluruh minimarket di Musi Banyuasin tidak memiliki izin atau belum memperpanjang izin reklame mereka. Pemkab Musi Banyuasin berharap dengan adanya razia ini, minimarket tersebut dapat memenuhi semua persyaratan perizinan sehingga tidak mengganggu ekonomi rakyat kecil dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi untuk kegiatan waralaba atau toko modern ini, untuk sekarang ini, untuk UTM memang sudah tidak ada lagi. Yang diganti dengan NIB. Nah, NIB ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi, yaitu di BKPM Pusat. Nah, untuk izin daerahnya yaitu termasuk izin bangunannya, IMB atau PBG, terus izin reklame. Untuk kapasitas yang diterangkan oleh dari Polpi tadi bahwa kapasitas untuk Indomaret atau Alfamart, yaitu toko modern ini sesuai dengan Perda itu memang dibatasi. Tapi kita ada peraturan menteri yang baru, yaitu Mendak nomor 18 2022 itu sebanyak kurang lebih 150 gerai untuk yang milik reguler. Apabila kurang dibutuhkan lagi untuk di wilayah itu bisa ditambah dengan franchise. Jadi untuk sekarang ini kita harus mendata yang sebelum Perda berapa banyak dan sesudah Perda berapa banyak. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga.
Dari dunia olahraga, manajemen Sriwijaya FC akhirnya resmi menunjuk pelatih kawakan Jafri Sastra guna menunggangi skuad Laskar Wongkito di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 ini. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indrayadi menjelaskan manajemen Sriwijaya FC juga sudah meminta Jafri Sastra untuk segera mempersiapkan tim asuhannya menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini. Menurutnya setelah melalui proses seleksi, manajemen Sriwijaya FC akhirnya menjatuhkan pilihan pelatih barunya kepada sosok Jafri Sastra. Sebelumnya diumumkan ke publik, manajemen Sriwijaya FC bersama dengan Indra Safri telah melakukan fit dan proper test terhadap Jafri Sastra. Manajemen Sriwijaya FC mengakui menunjukkan Jafri Sastra sebagai pelatih anyar skuad Laskar Wongkito musim ini. Ya berdasarkan track record beliau memang pernah di Liga 1, pernah membawa Liga 2, lolos Liga 1. Ya dia juga A-Pro, terus ya pengalaman beliau di tim-tim besar juga, dan di Liga 2 juga beliau sudah biasa gitu. Jafri Sastra sendiri sudah sering menunggangi tim-tim besar kontestan Liga 1 maupun Liga 2. Selain itu, Jafri Sastra sendiri juga sudah memiliki lisensi kepelatihan A-Pro. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9010. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Delwawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.